orang Malaysia ini mencuri kebiasaan orang Indonesia, kebiasaan suku-suku Indonesia atau tradisi dari suku-suku Indonesia. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung ke channel ini, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian guys. Buat teman-teman yang baru yang udah ngedukung channel ini hingga sebesar ini, terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, diberikan keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, di video sebelumnya itu aku tuh ngebahas tentang ada oknum yang menolak serumpun dengan Malaysia, dan di situ terang-terangan beliau itu menolak serumpun dengan Malaysia gitu di videonya itu. Bagi saya itu adalah ajakan untuk menolak kepada semua masyarakat Indonesia, dan itu sangat tidak baik. Kenapa itu tidak baik? Karena akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, contohnya kebencian ataupun kegaduhan walaupun hanya di sosial media. Bagi saya ini hanya opini saya. Alangkah baiknya jangan membuat gaduh lah antara kedua-dua negara ini, masyarakat Indonesia dengan masyarakat Malaysia gitu. Kenapa? Karena imbasnya itu kepada saudara-saudara kita yang menjadi tenaga kerja di sini. Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau isu itu dikembangkan dan akhirnya menjadi kebencian, tapi saya yakin orang-orang Malaysia ini tidak akan seperti itu. Tapi takutnya yang namanya orang ini kan satu dengan satunya itu tak akan sama. Gitu. Alangkah baiknya ya kasihani juga lah orang-orang yang ada di sini. Seharusnya kalian yang tinggal duduk di Indonesia itu berterima kasih sama Malaysia karena memberikan peluang pekerjaan kepada kami TKI TKW Indonesia yang ada di sini. Itu bagi saya itu harus bersyukur karena masih ada negara yang mau memberikan lapangan pekerjaannya kepada orang asing seperti kita ini gitu. Jadi janganlah buat statement-statement yang sekiranya membuat gaduh antara kedua masyarakat ini, masyarakat Indonesia dengan masyarakat orang Malaysia gitulah intinya. Jadi berpikirlah ke depan, jangan hanya memfikirkan diri sendiri gitu. Ya kalian di sana enak-enakan ya, cuman ada mungkin ada cacian dari atau pembelaan dari orang-orang di sosial media. Tapi kalian sudah tahu kan, kalau misalnya, mudah-mudahan tidak ada, misalnya orang-orang sini benci sama orang-orang Indonesia, coba kita di sini akan jadi apa gitu. Jadi berpikirlah, jangan sampai kegaduhan ini berlanjut. Jadi janganlah buat hal-hal yang sekiranya membuat gaduh atau membuat kebencian kepada seseorang, apalagi mengajak untuk inilah itu, janganlah. Yuk kita berpikir positif. Jadi teman-teman, kali ini kita akan kita berlanjut membahas tentang budaya yang katanya banyak dicuri oleh orang Malaysia. Banyak dicuri oleh orang-orang Malaysia gitu. Karena sebagian dari orang-orang Indonesia itu, oknum Indonesia itu menuduh orang Malaysia itu mencuri lah atau mengklaim budaya Indonesia lah, ngikut-ngikut budaya Indonesia lah, gitu. Sekarang gue luruskan di sini karena aku tuh udah tahu. Jadi
ini saya cerita tuh menurut pengalaman saya, bukan hanya pikiran saya atau temuan saya di video, tapi ini kenyataan yang saya dapat di sini gitu. Jadi ini saya tidak pada membela siapapun. Yang pasti saya ini orang Indonesia, tapi bukannya saya akan membela yang salah atau saya akan membela siapapun, tidak. Tapi saya hanya menceritakan tentang pengalaman saya. Karena banyak tuduhan-tuduhan dari warganet khususnya di sosial media itu banyak yang menuduh bahwa Malaysia ini mencuri adat Indonesia lah, mencuri kebudayaan Indonesia lah, gitulah pokoknya. Jadi gini, di Malaysia ini banyak suku bangsa, guys. Banyak kaum lah di sini. Orang Malaysia itu menyebutnya kaum. Ada kaum Melayu, yaitu yang menjadi salah satu yang terbesar di sini. Terbanyak Melayu. Juga ada Cina, juga ada India. Tapi jangan dilupakan juga, di Malaysia ini bukan hanya itu aja, tapi juga ada beberapa suku dari Indonesia. Contohnya ada orang-orang Jawa, suku Bugis, suku Minang, ada juga suku Madura, ada banyaklah suku-suku yang ada di sini sebenarnya. Tapi yang setahu saya itu yang banyak itu Minang dengan Bugis, juga banyak lah, dengan Jawa. Itu di Semenanjung juga banyak, di Sabah, Sarawak itu juga banyak. Jadi kenapa di sini ada seperti contohnya kenapa ada reog atau kebudayaan budaya Jawa. Reog itu kan dari Ponorogo. Kenapa di sini ada reog juga? Karena di sini juga karena di Malaysia ini juga ada orang-orang Ponorogo, keturunan Ponorogo yang dahulu beliau hijrah ke Malaysia. Itulah kenapa tradisi reog itu ada di sini. Gitu, guys. Jadi sama halnya seperti orang-orang Cina di Indonesia, itu kan ada orang Cina di Indonesia. Orang kita tuh memanggilnya orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu seperti mereka itu membawa budayanya mereka dan turun temurun itu kepada anak-anaknya dari nenek moyangnya, itu turun temurun. Sama halnya orang-orang suku Jawa yang datang ke sini, suku-suku Minang yang datang ke sini. Mereka itu menurunkan budaya mereka kepada anak-anaknya. Jadi jika ada pertunjukan di sini, ada pertunjukan reog atau pertunjukan remo atau pencak silat atau apapun yang dimiliki oleh suku Jawa. Karena di sini banyak orang-orang Jawa, guys. Karena di sini banyak suku-suku Minang, Bugis, juga Madura. Jadi budaya-budaya itu sampai sekarang itu masih ada di Malaysia, dikembangkan sama keturunan-keturunan dari suku-suku tersebut. Gitu. Jadi bukannya Malaysia itu mencuri, bukan. Gitu. Kalian apa kalian lupa bahwa orang Tionghoa atau orang Cina yang ada di Indonesia, mereka mengembangkan juga budayanya mereka, kebiasaannya mereka ketika mereka berada di Tiongkok atau Cina. Kenapa orang-orang Cina nggak pernah tuh bilang Indonesia ini mencuri budaya mereka? Karena mereka tahu bahwa yang melakukan budaya tersebut itu bukan orang-orang Indonesia, tapi orang-orang keturunan Tiongkok yang ada di sana, keturunan Tiongkok yang berada di sana, yang disebut Tionghoa di Indonesia sekarang. Sama halnya juga di Malaysia juga gitu. Bukan Malaysia yang mencuri. Gitu. Tapi keturunan suku-suku tersebutlah yang membuat budaya itu ada di Malaysia ini. Gitu, guys. Jadi kalau budaya kita khususnya budaya Jawa lah, pokoknya budaya-budaya yang ada di Indonesia nggak mau ditampilkan di negara lain, nggak mau nggak mau ada di negara lain,
Ya nggak ada cara lain selain bawa bawa suku itu yang berada, contohnya di Malaysia, bawa suku-suku yang ada di Malaysia ini bawa pulang ke Indonesia. Baru itu nggak ada. Karena sepengetahuan saya, orang-orang yang asli Malaysia, orang-orang Melayu, Cina, yang juga India, mereka ya melakukan budaya-budayanya masing-masing. Gitu. Seperti yang Cina, budaya Cina. Di sini juga sama. Yang Melayu ya sama, Melayu. Kebiasaannya orang Melayu ya orang Melayu gitu. Dan nggak pernah saya itu melihat orang Melayu tuh melakukan tari remo. Nggak ada. Nggak ada orang Melayu itu melakukan pertunjukan apa ya, seperti reok Ponorogo. Itu nggak pernah saya lihat itu. Yang melakukan itu adalah keturunan Jawa Ponorogo. Jadi di sini tuh ada ya sama lah seperti di Jawa juga. Jadi yang orang-orang Jawa di Indonesia juga kan itu kan sebenarnya apa, budaya itu kan turun temurun dari nenek moyangnya. Di sini pun sama, guys. Jadi orang-orang yang masuk ke sini itu menjadi warga negara sini tuh nenek moyangnya dulu mereka punya keahlian, budaya tersebut diturunkanlah kepada anak-anaknya, diturunkanlah kepada apa, penerusnya. Akhirnya ada budaya itu ada sampai sekarang. Jalan kencak lah, itulah banyak juga di sini itu. Karena di sini memang ada orang-orang suku-suku Indonesia tuh ada di sini. Jadi buat apa kita tuh mempertengkarkan, menggaduhkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting lah untuk di situ. Kalaupun memang ada isu pendaftaran ke apa ya, ke internasional tentang reok ya, khususnya reok atau budaya lain yang didaftarkan oleh Malaysia. Karena di Malaysia juga ada. Kalau emang itu mau saling gaduh ya gaduhlah di internasional sana. Jangan dibawa isu ke masyarakat. Karena banyak yang tidak paham itu di masyarakat ini, seolah-olah orang Malaysia ini mencuri kebiasaan orang Indonesia, kebiasaan suku-suku Indonesia atau tradisi dari suku-suku Indonesia. Gitu, guys. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran kita untuk berpikir lah gitu. Jadi jangan hal-hal yang tidak penting itu menjadi kegaduhan lah. Janganlah. Mudah-mudahan ini bisa, ya ini hanya pengalaman saya. Saya tidak berbicara yang saya tidak tahu, tapi ini yang saya tahu di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.